Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia kelas 5. Mencari informasi penting dari teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Jawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Berikut disajikan tabel kata tanya dan arah jawabannya. Kata tanya apa? Arah jawabannya nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Kata tanya di mana? Arah jawabannya tempat atau latar. Kata tanya kapan? Arah jawabannya waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa? Arah jawabannya tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya mengapa? Arah jawabannya alasan suatu masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana? Arah jawabannya cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kata tanya berapa? Arah jawabannya jumlah atau banyak benda. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Praktik menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran. Bacalah teks berikut. Hari menanam pohon. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Teks barusan tampilannya kita perkecil seperti ini. Di sampingnya kita akan membuat peta pikiran dari teks Hari Menanam Pohon. Oleh karena itu, di bagian tengah kita tuliskan nama judulnya. Kemudian kita akan membuat cabang-cabang dengan menggunakan kata tanya yang telah kita pelajari sebelumnya. Apa saja kata tanya yang dapat kita buat? Mari kita lihat berikut ini.
Kapan diawali peringatan Hari Menanam Pohon? Di mana Presiden melakukan penanaman pohon? Siapa yang melakukan penanaman pohon? Berapa banyak pohon yang ditanam? Apa saja pohon yang ditanam? Bagaimana cara kita berpartisipasi mengembalikan paru-paru dunia? Dari peta pikiran ini, kita akan mencari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah kita buat. Kapan diawali peringatan Hari Menanam Pohon? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita lihat pada kalimat yang ditandai dengan kotak. Jawabannya adalah peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Berikutnya, di mana Presiden melakukan penanaman pohon? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita lihat pada kalimat yang ditandai dengan kotak. Jawabannya adalah Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pertanyaan berikutnya, siapa yang melakukan penanaman pohon? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita lihat pada kalimat yang ditandai dengan kotak. Jawabannya adalah yang melakukan penanaman pohon yaitu Presiden. Berikutnya, berapa banyak pohon yang ditanam? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita lihat pada kalimat yang ditandai dengan kotak. Jawabannya adalah ada 10.000 pohon yang ditanam. Berikutnya, apa saja pohon yang ditanam? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita lihat pada kalimat yang ditandai dengan kotak. Jawabannya adalah pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang buahnya dapat dimakan. Pertanyaan terakhir. Bagaimana cara kita berpartisipasi mengembalikan paru-paru dunia? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita lihat pada kalimat yang ditandai dengan kotak. Jawabannya adalah kita berpartisipasi mengembalikan paru-paru dunia tidak hanya menanam pohon di hutan, tetapi juga menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Berikutnya, cara memperoleh informasi dari teks. Langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks. Bacalah judul teks terlebih dahulu. Bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Dengan membaca cermat, kita dapat menggali informasi lebih mendalam, sehingga memahami isi teks dengan baik. Menjelaskan informasi dari teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar
dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.